kita yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh pada malam hari ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui renungan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Pada malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita angkat dari surat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Perikopnya adalah Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saat teduh kali ini tema saat teduh kali ini yaitu Allah adalah terang bagi kita dan keluarga kita. Dalam ayat-ayat firman Tuhan yang terekam dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 pada perikop Allah adalah terang, Rasul Yohanes memberitakan bahwa Allah adalah terang. Ia menyampaikan firman Allah itu bahwa di dalam Dia tidak ada kegelapan, bahwa di dalam Dia semuanya adalah suci, karena Yesus Kristus sudah menyucikan dirinya dengan darah-Nya yang kudus. Oleh sebab itu, janganlah kita menipu baik kepada Allah, kepada sesama, maupun kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui segala dosa kita di hadapan-Nya. Allah adalah terang. Firman Tuhan yang kita pelajari dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Oleh sebab kesetiaan-Nya kepada Tuhan Yesus, maka melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Yohanes menyampaikan berita yang sudah diterimanya. Ia menyatakan bahwa ia telah mendengar langsung dari Dia, dan apa yang disampaikannya kepada kita adalah kebenaran, yaitu kebenaran bahwa Allah adalah terang, bahwa di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sungguh luar biasa. Oleh sebab itu,
jika kita mengatakan bahwa kita memperoleh persekutuan dengan Dia, maka teranglah kita. Tetapi apabila kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, namun kita hidup di dalam dosa, hawa nafsu dan kejahatan, maka kita berbohong. Kita berdusta, baik kepada Allah, kepada sesama, maupun kepada diri sendiri. Kita menipu karena kita tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 6 berbunyi, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Karenanya, janganlah kita berbohong, janganlah kita berdusta, janganlah pula kita menipu. Ingatlah, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Sejatinya Tuhan mengetahui segala dosa, kejahatan, kebohongan atau dusta yang ada di hati dan pikiran manusia. Ia berkuasa menyelidiki hati semua orang. Di hadapan Allah tidak ada satupun dosa, kejahatan, kebohongan, atau dusta yang tersembunyi. Oleh sebab itu, apabila seseorang menyatakan beroleh persekutuan dengan Tuhan, maka hendaklah ia senantiasa menjaga diri, hati-hati, dan waspada terhadap setiap godaan dan rayuan hawa nafsu. Hendaklah ia menjaga kehormatan dan kemuliaan kasih setia dan kasih karunia-Nya. Hendaklah ia rajin berdoa, beribadah, dan mengucapkan syukur dengan hati yang tulus kepadanya. Hendaklah ia memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan, dan melayani firman-Nya. Hendaklah ia senantiasa melakukan yang baik, lebih baik, dan terbaik untuk kemurnian, kekudusan, dan kemuliaan-Nya. Jangan menipu diri. Sekarang marilah kita simak dan kita pelajari firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8, yang demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Adalah kebohongan yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan apabila ada seseorang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa. Karenanya Rasul Yohanes mengingatkan bahwa jika kita mengatakan diri kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kita juga berdusta kepada Tuhan yang Maha Tahu dan sesama, dan di dalam kita pun tidak ada kebenaran. Mengaku dosa. Marilah kita baca dan kita perhatikan firman Tuhan yang tercatat dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9-10. Alkitab mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Melalui ayat firman Tuhan ini, dengan jelas Rasul Yohanes mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya, maka Ia yang Maha Kudus, setia, adil, dan benar akan mengampuni segala dosa kita. Ia akan memberi kita pengampunan atas segala dosa yang sudah kita perbuat. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Sebaliknya, jika kita menyatakan diri kita tidak berbuat dosa, maka kita sudah membuat hati Tuhan berduka. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Allah adalah terang yang menerangi hati, pikiran, dan perbuatan kita. Karena Dia sudah memberikan terangnya bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang setia berdoa, beribadah, mengucap syukur, memuliakan, memuji, menyembah, memberi persembahan dan melayani firman-Nya. Karena Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa. Berbahagialah kita yang senantiasa melakukan yang baik, lebih baik dan terbaik untuk kemurnian, kekudusan dan kemuliaan-Nya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kebenaran bahwa Allah adalah terang, bahwa di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kami mohon tuntunan-Mu ya Bapa, supaya kami selalu setia dalam terang-Mu, supaya kami tidak menipu diri kami, supaya kami berani mengakui dosa kami. Kami harus selalu mengucap syukur, memuji, memuliakan, menyembah dan melayani seperti yang tertulis di dalam firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu supaya memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan berikanlah kami hikmat-Mu, supaya kami mampu melihat jalan yang Engkau buka untuk kami. Kami berserah kepada-Mu ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin.